Jadi As-Sair Al-Anfusi itu sufi yang mengambil jalan dirinya sendiri. Jadi memulainya dari dirinya, bukan di luar diri. Mulai tazkiyatun nafas, membersihkan hati, menjernihkan pikiran, menghapus sifat-sifat negatif, tahalli, kemudian berpuncak di tajalli. Ini namanya As-Sair Al-Anfusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan keempat. Di samping mudah meniti jalan kewalian juga memiliki sejumlah kesulitan. Perjalanannya singkat, tapi juga panjang. Walaupun kedudukannya tinggi, namun dia dikelilingi oleh berbagai macam bahaya. Selain lapang, dia juga terasa sempit. Ini paradok-paradoknya ya tasawuf. Karena berbagai rahasia yang halus tersebut, para salik kadang tenggelam di dalamnya. Kadangkala juga tergelincir dan terluka. Bahkan ada yang mengundurkan diri, bahkan ada yang menyesatkan orang lain. Sebagai contoh adalah kelompok As-Sair Al-Anfusi dan As-Sair Al-Afaqi. Nanti kita jelaskan dua aliran ini. Keduanya merupakan aliran dalam Torekot. Jadi Torekot itu dibilang mudah, sebenarnya ya mudah, tapi sulit juga sih. Dibilang sulit, sebenarnya tidak begitu juga. Ada lapangnya, ada sempitnya. Banyak sekali jebakan-jebakan halusnya. Kadang-kadang orang tergelincir sombong, tergelincir merasa hebat, tergelincir merasa besar, tidak sadar. Jadi ini paradok-paradoknya tasawuf. Begitu kamu ngaku, wah makom saya sekarang tinggi Pak, itu sebenarnya malah kebalikannya. Kamu sedang tergelincir, kamu jatuh ke makom yang rendah. Ada nada sombong dalam kata-katamu. Pak, kalau teman-teman saya itu masih awam Pak, kalau saya lumayan, sudah khawas lah Pak, sedikit. Nah, ini menunjukkan kamu di bawah. Pak, saya sudah tidak seperti orang-orang Pak, saya sudah tercerahkan Pak. Orang-orang masih bergumul di level bawah, saya sudah tinggi Pak. Ini sebenarnya kamu tidak sadar, menunjukkan kamu lebih bawah dari mereka. Ini lembutnya, halusnya jebakan-jebakan dalam tasawuf. Kadang-kadang, seperti sering saya sampaikan, orang itu baru ngerti teorinya, ngerti konsepnya saja, seolah-olah sudah menjalankannya. Mungkin pernah saya ceritakan, tiba-tiba ada teman yang bilang ke saya, sekarang saya paham ilmu ikhlas. Harus diacungi jempol. Cuma ikhlas itu gunanya apa kalau berhenti di ilmu? Kamu paham ilmu ikhlas, oke. Sekarang dirimu sudah ikhlas apa belum? Kan titik masalahnya di situ. Cuma banyak orang merasa berhenti di titik paham ilmu saja. Ini yang sering terjadi. Oke ya, ini buat teman-teman juga begitu ya. Kita sering sekali kalau konsep itu di kepala kita kaya, tapi diri kita tidak terupgrade karena kita tidak mewujudkannya, tidak mengamalkannya. Banyak yang tertipu begitu. Mungkin teman-teman ada yang beberapa sudah diminta jadi narasumber, khutbah Jumat, dan lain sebagainya ya. Diingat-ingat ya, kadang-kadang kita menceramahkan sesuatu, itu rasanya kita kayak sudah melakukan itu. Padahal itu masih hanya ceramah. Mari kita bersyukur dan bersabar. Begitu pulang dilihat amplopnya, alah cuma segini. Iya.
Baru ceramah tentang syukur dan sabar, seolah-olah sudah syukur, begitu kena ganjelan kelihatan aslinya. Ini jebakan-jebakan dalam tasawuf. Ini yang harus kita hati-hati. Termasuk tadi ya beliau menyebut ada dua kelompok dalam tasawuf. Dua jalur. Yang pertama as-sair al-anfusi dan as-sair al-afaki. Jadi as-sair al-anfusi itu sufi yang mengambil jalan dirinya sendiri. Jadi memulainya dari dirinya, bukan di luar diri. Mulai tazkiyatun nafas, membersihkan hati, menjernihkan pikiran, menghapus sifat-sifat negatif, tahalli, kemudian berpuncak di tajalli. Ini namanya as-sair al-anfusi. Perjalanan menuju Allah lewat diri kita sendiri. Nah, ancamannya apa? Kalau tidak hati-hati, orang di as-sair al-anfusi ini, kalau dia tidak bisa menaklukkan nafsunya, amarahnya, egonya, biasanya tergelincir ke makom ujub, sombong. Atau mengalami ekstase spiritual, terus ngomongnya ngaco. Membuat orang tersesatkan. Membahayakan dirinya dan orang lain. Membahayakan dirinya karena kadang-kadang nanti berlawanan dengan pandangan umum sampai kemudian dia dieksekusi dan lain sebagainya. Jadi hati-hati. Bukan berarti tidak boleh lewat jalur ini. Sebagian besar tasawuf mengambil jalur as-sair al-anfusi. Mengelola diri sendiri. Tapi hati-hati jatuh pada ego, ujub, sombong. Merasa diri lebih dari yang lain. Merasa aku lebih istimewa karena sudah dapat hidayah duluan, yang lain belum, dan lain sebagainya. Ini jenis-jenis ujub, ego, sombong. Ini lewat jalur pertama. Ada jalur kedua. Jalur kedua as-sair al-afaki. As-sair al-afaki itu kesadaran untuk keluar diri, melihat segala yang di alam ini, dan menyadari hadirnya Allah di balik apapun di luar diri. Ini namanya as-sair al-afaki. Di as-sair al-afaki ini, ya luar biasa kita dapat kemantapan, keyakinan, nalar kita jalan membaca alam semesta. Tapi kalau tidak hati-hati, biasanya terjebak seperti tadi ya, pada makna-makna zahiriyah. Terjebak pada keindahan ciptaan, lupa pada sang pencipta. Tahu hukum alam tapi tidak mengenal Al-Hakim yang menciptakan alam. Bahkan ada kalanya terus tidak sadar syirik khofi, syirik yang terselubung, menyekutukan Allah dengan ciptaannya. Menganggap bahwa keindahan itu, keluar biasaan itu, kedahsyatan itu adanya di alam. Lupa bahwa itu sumbernya adalah Allah. Menurut beliau, tasawuf jenis afak ini biasanya dilakukan orang yang melakukan tafakkur terhadap alam. Tapi lupa dirinya. Lupa tazkiyatun nafas. Sehingga kadang-kadang terjebak pada zahiriyahnya alam, justru tidak sampai pada Tuhan. Ini ketergelincirannya. Jadi menemui Allah itu kan bisa banyak jalur, bisa lewat diri kita, bisa juga lewat alam semesta. Cuma dua-duanya ada jebakan-jebakannya. Ini yang harus hati-hati. Beberapa jebakan jadi ekstrim.
membahayakan, keluar dari semangat awal tasawuf tadi. Oke, baik, kita lanjutkan. Sudah 4, sekarang 5. Ini yang kontroversial. Wahdatul wujud, yang hampir di semua tokoh neo-sufisme yang kita bahas kemarin, pandangan ini dikritik oleh Syekh Nursi dan kawan-kawan. Menurut beliau begini, paham wahdatul wujud yang berisi wahdatus syuhud ini dianggap aliran sufi yang penting. Banyak sufi yang anggap ini level tertinggi. Maksud dari wahdatul wujud adalah membatasi penglihatan pada keberadaan wajibul wujud, Allah saja. Sementara seluruh makhluk hanya bayangan semu dan ilusi yang tidak layak disebut bila dibandingkan dengan eksistensi zat yang wajib ada, yaitu Allah. Jadi wahdatul wujud itu kan semua wujud ini sifatnya ilusif saja. Wujud yang hakiki sebenarnya yang wajibul wujud hanya Allah saja. Menurut Syekh Nursi begini, aliran ini menurut beliau ya bukan tingkatan yang paling tinggi dan paling mulia. Meski bisa saja dia punya ketinggian, tetapi memiliki kekurangan dalam ketinggiannya itu. Bisa saja dia memiliki rasa manis namun mengandung bahaya. Karena melihat wujud lahiriahnya yang manis, mereka yang sudah masuk ke dalamnya tidak mau keluar. Karena rasa bangga, mereka merasa berada di tingkatan paling tinggi. Jadi kan aliran-aliran ini, aliran yang nanti ada khulul, ada ittihad, dan lain sebagainya, kan dianggap puncaknya. Menurut Syekh Nursi, orang yang merasa sampai di sini itu merasa sudah levelnya paling tinggi. Sehingga tidak mau lagi mempertimbangkan yang lain-lain. Kadang-kadang ini membahayakan, kata Syekh. Nanti diuraikan kritik-kritik beliau. Tapi menurut beliau, aliran ini hanya tepat untuk kalangan khawasul khawas saat berada dalam kondisi ekstase. Untuk mereka yang sudah lepas dari dunia materi. Dan untuk mereka yang telah memutuskan hubungan dengan segala sesuatu selain Allah. Itulah kenapa kalau teman-teman baca cerita-cerita tasawuf itu, untuk materi-materi level tinggi, mursyid tidak menyampaikan secara umum seperti pengajian seperti ini. Kenapa? Takutnya orangnya belum level, belum makom, tidak nyampe, nanti disalahpahami. Itu kan ada cerita dulu misalnya ketika Sunan Bonang mengajari Sunan Kalijogo terus ke tengah sungai, ke tengah laut biar nggak kedengaran orang, pokoknya nyepi. Kenapa? Ini sebenarnya simbolisme bahwa ini materi ini tidak bisa didengarkan sembarangan orang. Kalau didengarkan bukan berarti ini materi sakral yang gimana, cuma perlu level tertentu untuk memahaminya. Bukan kok, Pak kan kasihan Pak, orang biasa-biasa itu tidak dapat materi-materi kelas tinggi, kan ada yang alasannya begitu. Ini bukan urusan kasihan tidak kasihan, tapi belum levelnya. Ya kalau dianalogikan, anak TK misalnya kan beda materinya dengan anak perguruan tinggi. Kalau dipaksakan juga, ya khawatirnya disalahpahami. Saya kapan itu membaca, saya tidak tahu validnya gimana ya, tentang Syekh Siti Jenar yang banyak murid-muridnya salah paham. Misalnya tentang mati sakjroning urip.
Itu kan seperti minggu lalu, mati sakjroning urip itu mematikan hawa nafsu sehingga hidup fokus pada Allah saja, tidak disibukkan oleh hal duniawi. Tapi orang-orang yang levelnya belum nyampe, dianggapnya berarti dalam hidup ini mati itu lebih utama daripada hidup. Sampai kemudian ada yang melakukan aktivitas-aktivitas yang menantang maut. Sampai ada yang begal, ada yang ditangkap, dipukuli wong kampung, tidak apa-apa, mati itu kan memang lebih utama. Ini terus bisa jadi kesalahpahaman karena belum levelnya. Makanya menurut Syekh Nursi, tidak mungkin wahdatul wujud sampai level tertentu ya ada benarnya sih. Karena memang satu-satunya wujud yang wajib ada itu Allah. Tapi ini untuk khawasul khawas. Orang yang levelnya sudah nyampe. Dan kita juga tidak harus kemudian merasa kecil, Pak. Kalau saya belum khawasul khawas berarti saya tidak nyampe sana, Pak. Ini sebenarnya hubungannya dengan cara mendekat pada Allah. Allah sendiri kok yang menempatkan kita di makom kita sekarang. Kalau istilahnya minggu lalu saya Abdul Qadir Al-Jazairi, istiqdad. Istiqdad kita memang di makom ini sekarang. Maka yuk ayo mendekat pada Allah di makom kita. Sama-sama bisa kok. Karena ini hubungannya dengan ridhonya Allah pada kita. Kalau kalian masih mahasiswa, jadilah mahasiswa sebaik yang kalian mampu. Di jalur itu kalian bisa dekat dengan Allah. Kalau kalian jadi guru, jadi dosen, jadi petani, ya bertani sebaik-baiknya. Insya Allah kalau kita jadi petani yang baik, sesuai dengan norma, tuntunan, akhlak, adab, dan lain sebagainya, lewat jalur itu kita bisa mendatangkan ridhonya Allah. Orang yang para wali yang makomnya tinggi juga mendekat pada Allah di jalurnya. Kalau istilahnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, manusia itu ada yang di makom tajrid, ada yang di makom asbab. Tidak masalah, tidak harus kita sesali, Pak, saya kok di asbab itu masih harus kerja, masih harus ikhtiar, masih harus belajar, itu makom asbab. Kalau orang tajrid itu sepenuhnya hidup untuk Allah saja. Tidak mikir dunia apapun lagi, pasrah, terserah Allah memberi apa, mengarahkan kemana, itu makom tajrid. Kita semua ini makomnya makom asbab sebenarnya. Tapi tidak masalah, dengan makom itu pun kita bisa datang dekat pada Allah. Yang rumit itu kalau orang di makom asbab gayanya kayak tajrid. Muatir wong ya wong biasa, gayanya kayak wali. Nah itu menyusahkan, bisa menyesatkan orang. Nanti dikit-dikit, hati-hati kena keramatku loh ya. Hati-hati, nah itu padahal ya dia makomnya masih makom asbab. Atau orang yang kasihan itu orang yang sebenarnya makomnya tajrid tapi malah menurunkan levelnya ke level asbab, malah ngurusi hal-hal yang tidak penting, urusan duniawi ini, duniawi itu, politik ini, politik itu. Eman-eman dia makomnya sudah tajrid. Nah, setiap orang ada makomnya. Ini yang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi minggu lalu ada istiqdatnya. Jalan saja di makom kita. Insya Allah kalau kita memang jalannya benar, baik, akan mendapat ridhonya Allah. Ridho Allah ini kan yang kita semua mencarinya. Apakah lewat jalur asbab atau lewat jalur tajrid. Nah, menurut Syekh Nursi, ini beberapa ya, ini detailnya kritik beliau terhadap wahdatul wujud. Konsep wahdatul wujud itu sering membuat orang salah paham sehingga mengaburkan batas antara Khalik dan makhluk. Orang yang tidak dalam bisa terjatuh namanya panteisme. Panteisme itu menganggap segala sesuatu Tuhan.
Kan sering kita bilang, kita ini cerminan Tuhan, kita ini tajallinya Tuhan, dan lain sebagainya. Itu kalau tanpa pemahaman yang pas, akan membuat kita terjatuh pada panteistik. Nah, ini makanya perlu level tertentu, penjelasan tertentu yang pas. Nanti jangan-jangan terus, nyembah pohon, nyembah sungai, nyembah apa, karena dianggap di baliknya ada Tuhan. Bisa jadi ke sana. Jangan-jangan nyembah kopi juga. Bismillah. Oke ya. Jadi terjatuh ke sini karena penjelasannya tidak pas. Karena itu tadi makanya perlu penjelasan dan level yang sesuai. Orang-orang umum menurut Syekh Nursi sulit salah paham, sulit untuk paham karena ini wawasannya dalam. Termasuk beliau ya di Risalah An-Nur itu di Maktubat menyebut. Bayangkan misalnya kalau orang anggap rukun iman itu selain yang Allah ilusi saja. Karena yang hakiki itu hanya Allah saja. Jadi malaikat, Al-Quran, nabi-nabi itu sebenarnya bukan wujud yang sejati. Karena itu terus salah paham. Berarti saya tidak mengikuti Al-Quran, tidak apa-apa, kan itu ilusi saja. Yang sejati kan hanya Allah saja. Saya nggak mengikuti nabi, tidak apa-apa. Wong nabi itu kan juga cuma bayangannya Allah saja. Bayangan wujud yang asli. Nanti bisa ke sana kalau orang pikirannya tidak nyampe. Apalagi kemudian orang jadi fatalistik. Berarti segalanya itu Allah saja. Bahkan bisa menurut Syekh Nursi, orang justru jadi materialistik. Kenapa? Karena nganggap materi itu juga kan adalah wujud yang pancarannya Allah. Jadi kalau ada orang ngeritik, kamu jangan mendewakan harta, jangan mencintai. Loh, harta itu adalah bagian dari tajallinya Allah. Makanya saya cintai juga misalnya. Bisa jadi begitu kalau ditarik-tarik kemana-mana faham wahdatul wujud ini. Makanya menurut beliau sudahlah ya, sesuaikan level kita masing-masing saja. Karena bahaya kalau levelnya tidak nyampe. Nanti ada yang bilang seperti kalau di tasawuf itu kan ada Al-Hallaj, ada Ibnu Arabi, yang konsep-konsepnya kadang-kadang bisa mengundang kita salah paham. Karena itu yuk dibatasi untuk khawas dan khawasul khawas saja. Bukan berarti ini salah terus tidak boleh, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Ada tanda bintangnya. Baik, lanjut. Ini masih ke-6. Yang ke-6, kalau ini tidak panjang ya, penjelasannya simpel. Di catatan ke-6 ada 3 poin. Yang pertama, mengikuti sunnah Nabi merupakan jalan paling indah dan paling terang untuk sampai pada derajat kewalian. Persis sama dengan kemarin Fazlur Rahman, Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi, dan yang lain-lain. Ikuti saja sunnah Nabi. Wong Nabi juga seorang yang sangat zuhud, sangat abid. Semua kualifikasi sufi itu beliau memilikinya. Maka jalan paling aman ya mengikuti Rasulullah saja. Mengikuti Nabi. Yang kedua, pastikan para sufi ikhlas. Karena keikhlasan merupakan asas utama untuk meniti jalan kewalian dan torekot. Tanpa ada dasar keikhlasan, berarti masih ada pamrih. Kalau itu masih ada pamrih macam-macam yang selain Allah, ya kewalian yang seharusnya berkualitas tinggi, torekot yang seharusnya mendalam,
pada akhirnya ya jadi dangkal untuk kepentingan sesaat. Menempuh jalan kewalian biar dihormati orang, Pak. Biar kaya, Pak. Kalau nanti ceramah sangune gede, Pak. Karena dianggap wali, Pak. Nah ini jalan yang tidak ikhlas. Jadi bekalnya wali dan torekot itu ikhlas. Bahkan juga tidak sekedar pelarian. Mungkin banyak orang-orang yang ke dunia tasawuf hanya sebagai pelarian. Kalau diawali pelarian dalam tanda petik ya, diawali itu saya mendapatkan bertubi-tubi masalah, maka kemudian saya ingin mendekat pada Allah, itu tidak masalah. Tapi kalau hanya sekedar pelarian, itu berarti kalau sudah tidak sumpek lagi, tidak susah lagi, tenang, itu sudah meninggalkan semua amal-amal baiknya. Sama kayak kalian kalau sedang mau ujian, sedang ada masalah apa, itu kan terus ibadahmu jadi serius. Ya poso Senin Kemis lah, ya sholat malam lah kan gitu. Begitu pengumuman lulus, nah susut sudah. Biasanya begitu. Kayak dulu waktu mau ujian nasional, itu kan bapaknya, ibunya diundang ke sekolahan. Istighosah bersama, tahlil bersama, kan gitu dulu ada gitu. Karena besok ini anaknya mau ujian. Nah, ini namanya hanya sebagai pelarian sementara. Pamrihnya masih banyak. Dasarnya tasawuf harus keikhlasan. Yang ketiga, seorang sufi harus memposisikan dunia sebagai ladang amal, tempatnya hikmah, arena untuk melakukan kebaikan, mazro'atul akhirah, bukan tempat untuk mendapatkan balasan dan ganjaran. Jadi kalau menempuh jalan sufi kok menunggu balasan di dunia, biar saya kaya Pak, biar saya tenang Pak, biar saya... Ini berarti pamrih duniawi, masih belum ikhlas. Jadi dunia harus dijadikan, dianggap sebagai ladang amal, tempatnya hikmah.